Baik, di segmen sebelumnya rekan-rekan sudah mempelajari apa itu amphidromic point, ya, lalu apa itu cotidal lines gitu ya. Jadi garis-garis itu tuh sebenarnya itu apa gitu kan ya, dan bagaimana cara mendefinisikan fase serta amplitudo dari cotidal charge ini. Jangan lupa bahwa yang namanya amplitudo semakin jauh dari pusat dia akan semakin besar gitu ya. Sementara kalau fasenya juga kan ya, fasenya kita ngitung tadi fasenya itu counterclockwise gitu ya. 0 lalu jam 2, jam 3 segala macam sampai akhirnya jam 12 itu tuh muternya itu tuh kalau di sini kelihatannya clockwise ya, harus dibalik nih ya. Counterclockwise gitu ya. Kenapa counterclockwise? Terus bagaimana amphidromic point itu bisa terjadi? Kok ada titik-titik di mana tidak terjadi pasang surut gitu ya, 0 terus. Nah, inilah yang kita pelajari di segmen 3 ini. Di segmen 3 ini, pertama-tama kita harus tahu dulu bagaimana caranya si amphidromic point itu terjadi gitu ya. Sebenarnya kalian bisa bayangin aja, iseng-iseng di rumah, kalau ada ember atau di kosan gitu ya, embernya diisi air, lalu embernya kalian goyangin. Ya. Kalau embernya kalian goyangin, kalian perhatiin airnya pasti ada satu titik di perairan tersebut, perairan ember tersebut yang kurang lebih dia tuh sebenarnya nggak naik, nggak turun gitu ya, walaupun dia tuh akan bergerak-gerak juga. Nah, yang bergerak-gerak ini yang nanti akan kita bahas, tapi bayangkan kalian menggunakannya secara konstan gitu ya. Jadi kalian nggak apa yang nggak kenceng terus pelan, kenceng pelan, tapi konstan aja. Itu pasti ada satu titik di mana kayak itu kayak titik tumpuan dari seluruh airnya gitu loh. Di situ benar-benar tidak berubah. Nah, air di bumi ini juga seperti itu. Jadi sebenarnya hal tersebut gitu ya, itu juga terjadi di contohnya di sungai, lalu di danau gitu ya, si amphidromic point ini selalu terjadi. Tapi ini sebenarnya nggak no tide juga sih ya, mungkin ada tapi tidak se ekstrim yang kita saksikan di laut lepas gitu ya. Kenapa? Karena lagi-lagi water mass-nya gitu ya. Kita ingat bahwa G mm per R kuadrat gitu ya. Kalau misalnya masanya itu jauh lebih kecil dibanding apa yang apa ya, dibanding lawannya ya, ya dia akan terlalu kecil untuk kita bisa lihat gitu. Gaya tarik menariknya nggak akan besar juga. Istilahnya kalau M1-nya itu 1 gitu kan ya, terus M2-nya apa namanya jauh lebih besar gitu kan ya nggak akan kelihatan di bagian M yang kecil itu gitu loh. Jadi tetap ada gitu ya pasut sebenarnya di apa di danau dan di sungai, tapi tentunya karena water mass-nya itu jauh lebih kecil dibanding apa yang ada di lautan lepas, ya itu perbedaan tingginya itu tidak akan signifikan. Walaupun hal seperti ini juga terjadi gitu ya di perairan-perairan yang terkungkung gitu ya, terutama di danau kali ya. Kalau sungai kan dia akan terus mengalir gitu ya, jadi nggak akan sempat ada pergerakan yang tadi ember digerak-gerakan itu gitu. Jadi itu adalah konsep bagaimana suatu amphidromic point itu bisa ada. Nah, bagaimana dengan perputaran yang tadi kita bilang counterclockwise gitu ya? Kok bisa counterclockwise? Kita bisa ingat-ingat dulu bahwa ada gaya Coriolis ya, yang menyebabkan kalau kita berada di belahan bumi bagian utara, segala hal yang kita lempar ke satu arah gitu ya, dia akan terdefleksi ke kanan gitu ya. Kalau di selatan dia terdefleksinya ke kiri gitu. Nah, sama juga dengan massa air. Misalnya kita bayangkan gitu ya, di sini ada ini ya. Jadi ini adalah air gitu ya. Air kalau dari high water menuju low water, dia kan pasti akan pengen ke sini gitu ya. Tapi lagi-lagi karena ada defleksi dari gaya Coriolis, dia ya ada gaya ke sini ya, dia akan vektornya itu akan seperti ini ya. Jadi akan terdefleksi agak-agak ke sebelah kanan. Sama juga ini, dia bukannya persis ke sana, tapi dia akan terdefleksi ke kanan. Ini juga ya, dia terdefleksi ke kanan. Ya, ini utara, guys. Jadi kita berada di belahan utara ya. Dan di sini juga dia terdefleksi ke kanan. Ya, bagaimana kalau kita track gitu ya pergerakannya dari sini sampai dengan sini gitu ya, balik lagi ke sana. Kita akan mendapatkan pergerakan yang kira-kira seperti ini. Ini kan ke kanan ya, ini kita ambil yang ini nih, yang terdefleksinya gitu ya. Ini defleksinya begini, berarti dia itu begitu. Dan terakhir defleksi seperti ini, dan dia balik lagi ke sini. Kita bisa lihat pergerakan airnya itu counterclockwise.
Oke. Jadi dia benar-benar semuanya defleksinya kira-kira seperti ini, dan inilah yang menyebabkan si cotidal chart itu kita bacanya adalah dari nolnya ke jam 1, jam 2, jam 3 itu tuh benar-benar counterclockwise. Oke, konsepnya di sini. Nah, sekarang bagaimana sih sebenarnya kita menggambarkan si cotidal phase tadi gitu ya, cotidal chart tadi kalau misalnya di dunia nyata gambarnya kayak gimana sih? Nah, kita punya si amphidromic point di sini ya, dan kita punya uh, fase tinggi gitu ya, apa sih namanya, high tide sama low tide gitu ya. Nah, pada satu waktu, pada time sama dengan X, itu cotidal-nya seperti ini bentuknya gitu ya. Jadi tinggi di sini dan rendah di sebelah sana. Pada waktunya itu X plus 2 jam, nah yang tinggi ini, air tingginya ini, dia akan geser ke arah sana gitu kan, ke arah kirinya gitu. Nah, akibat defleksi vertikal yang tadi gitu. Jadi dia akan, nah kira-kira seperti itu. Jadilah tingginya di sini, rendahnya di sini, X plus 2 jam. Artinya nanti X plus 4 jam dia di sini, sini, dan lain-lain. Akhirnya dia membentuklah yang seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 12 jam dia balik lagi ke 0. Jadi gambarannya, ya kalau misalnya kita potong di sini nih, kita cross profile di sini ya, set gitu kan. Itu kita bisa lihat akan seperti ini gitu. Jadi di sini ada high tide gitu kan. Habis itu dia ada low tide di sini, muter gitu kan. Selama 6 jam dia bakal high tide-nya gantian, high tide di sini, low tide di sini, 12 jam balik lagi ke titik semula. Itulah bagaimana kita bisa membaca amphidromic point dan bagaimana garis-garis cotidal-nya ini bisa didefinisikan. Dan lagi-lagi di sini ya ada amplitude ya. Jadi makin jauh dari amphidromic point-nya dia akan makin besar. Jadi di sini 1 meter, di sini sininya setengah meter gitu kan ya. Nah, amphidromic point sendiri ini memiliki keterbatasannya karena kita harus mengetahui bahwa akibat dari adanya landmass gitu ya, massa daratan, pergerakan air yang harusnya sempurna itu confined. Jadi sebenarnya ya gara-gara ya sebenarnya amphidromic point ini terjadi gara-gara adanya massa daratan gitu ya yang membatasi pergerakan dari sebuah perairan gitu. Nah, bedanya contohnya kita punya broad basin di sini ya. Jadi kayak broad basin itu adalah basin tuh kayak cekungan lah ya. Cekungan yang agak lebar di sini ya, tapi tetap aja dia cekungan. Dia ada batasannya gitu. Kita bisa lihat di sini, nolnya di sini ya, lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, loh 12 kok berhenti di sini gitu kan. Ada apa nih di sebelah sininya gitu kan, kok dia nggak persis kembali. Karena tetap aja kita bisa lihat ya bahwa kalau misalnya kayak gini ada pergerakan yang searah di sini. Karena kalau misalnya itu perbatasan dia pasti ada gerakan yang dia masuk ya, habis itu dia keluar. Itulah yang menyebabkan dia itu tidak sempurna muter benar-benar 0 ke 0-nya lagi. Itu kalau ada broad basin gitu ya. Lalu kita bandingin dulu ke kanan ya. Kalau misalnya dia itu di suatu area yang agak sedikit lebih besar, nah dia bisa muter balik gitu ya. 2, 4, 6, 8, 10, dan jam 12 ke sini. Tapi kita bisa lihat bahwa, loh kok 0 sampai jam 2-nya gitu ya, itu kok cepet banget gitu. Sebenarnya nggak jam 2 itu, bahkan ini 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Artinya dalam 1 jam dia mencapai cepet banget. Kira-kira kenapa? Karena di sini tidak ada halangan yang sebanyak di sini. Jadi ada friksi yang lebih banyak di sini gitu ya. Jadi ini friksi, 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 friksi. Sementara dari sini ke sini tuh bisa cepet gitu lah kira-kira ya. Nah, itulah yang menyebabkan di sini juga ada gaya ke sini dan ke sana. Jadi ada gaya channel-nya juga ya. Nah, itu juga yang terjadi di narrow basin. Ini bahkan dia tidak bisa, bahkan tidak punya rotary ya, karena dia cekungannya tuh kecil sekali gitu ya, kayak channel doang gitu. Jadi dia bahkan cuma oke, jam 2 dia di sini, jam 3 ke sini, jam 4, jam 5, mungkin jam 6 ke sini, terus itu balik lagi 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu. Jadi gaya dia cuma masuk dan keluar aja.
Itu juga yang terjadi di channel-channel yang lebih sempit dibanding yang ini gitu ya. Jadi kayak ini kan channelnya sempit nih, dia juga kayak gitu doang nih, 2, 4, 6, paling habis itu balik lagi ke sini gitu. Ini juga gitu ya. Jadi sampai sini 4,5 jam, belum sampai 6 jam bahkan dia balik lagi ke sini. Itulah bagaimana kita menerapkan prinsip co-tidal chart ini atau titik-titik amfidromik ini di titik-titik yang ada di dunia gitu ya. Jadi benar-benar tergantung landmassnya bentuknya seperti apa. Semakin sempit landmassnya, semakin dia nggak punya ruang untuk dia berputar. Jadi dia benar-benar cuma sempet masuk keluar aja kayak di inilah ya kayak semprotan gitu kan, kayak selang gitu kan. Dia benar-benar cuma ada keluar. Kalau selangnya bisa menghisap ya bisa keluar bisa masuk gitulah ya kira-kira. Sementara kalau dia punya ruang, dia pasti akan membentuk si titik amfidromik tersebut. Atau sistem amfidromik, enaknya kayak gitu. Nah, tadi kita udah tahu ya bagaimana caranya mendeskripsikan kok bisa ada titik amfidromik gitu kan ya, lalu perputarannya kenapa tidak searah jarum jam gitu ya, kenapa counterclockwise. Sekarang kita akan membicarakan hal yang juga menarik dari titik amfidromik ini karena ternyata titik amfidromik itu tidak diam. Bingung kan? Oke, kita lanjut ke segmen keempat.